Tuhan di dalam rencana besar Tuhan. Ada banyak orang tidak sempat menginjak usia 65 tahun. Mohon maaf, mungkin ada keluarga kita yang tidak sempat menginjak usia 65 tahun. Tapi kalau ibu rumah tangga di sini bisa sampai 65 tahun, ini tidak gampang. Tidak gampang, luar biasa, Saudara. Nah, mari kita lihat dalam kebenaran firman bahwa ini adalah berkat daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17 saya bacakan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, sangat jelas sumber berkat di sini, yaitu dari atas. Dari atas juga di sini bukan sekedar dari atas, karena bisa saja dari pimpinan, bisa saja dari bos tempat kita bekerja, atau dari pimpinan gereja kita. Tetapi lebih dipertegas di sini bahwa diturunkan dari Bapa segala terang. Sudah lebih terarah bahwa berkat yang kita miliki di sini diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau Tuhan mau kasih berkat kepada kita, termasuk umur panjang itu tidak terjadi secara kebetulan. Nah, hingga ada orang mengatakan, syukur dia bisa luput dari mara bahaya itu. Tidak, saudara. Ini terjadi tidak ada bayangan karena pertukaran, karena musim. Nah, ada juga orang mengatakan ini berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Ada dua berkat yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah pemberian yang baik, dan yang kedua adalah anugerah yang sempurna. Saya tidak berbicara tentang anugerah yang sempurna lebih jauh. Singkatnya, anugerah yang sempurna kita dapat dari pribadi yang sempurna. Tidak mungkin sesuatu yang sempurna kita dapat dari pribadi yang tidak sempurna. Nah, tapi kita akan melihat lebih jauh, yaitu tentang pemberian yang baik. Setiap pemberian yang baik diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita lihat dulu pemberian yang baik di sini. Kalau dalam bahasa asli Yunani atau Greka, ini digunakan istilah dosis. Nah, dari kata dosis ini kita dapat mengerti bahwa dosis ini artinya ukuran, ini artinya takaran. Jadi pemberian yang baik adalah berkat yang diukur oleh Tuhan dan berkat yang ditakar oleh Tuhan. Masing-masing kita Tuhan sudah ukurkan berkat. Masing-masing kita Tuhan sudah takarkan berkat. Nah, kalau para nakes, tenaga kesehatan, mereka sangat mengerti tentang dosis yang mereka berikan kepada pasien. Bisa tergantung dari berat badan, bisa tergantung dari usia umur, bisa juga tergantung dari penyakit yang diderita. Tapi tenaga medis sangat tahu dosis yang harus diberikan kepada pasien-pasien yang ada. Mereka ahlinya. Kita tidak tahu, kita bisa salah, kita bisa protes. Kenapa saya dapat obat seperti ini? Kenapa saya dapat obat sedikit, maunya banyak? Ada yang mungkin berkata, sakit saya ini harus dapat obat yang banyak. Tapi kenapa hanya dapat sedikit? Mereka lebih tahu cara menakar, cara mengukur dosis atau takaran obat yang ada. Saya pinjam nama Pak Yermi, Om Yermi Lenggu. Pernah terjadi saya dengan Om Yermi, satu kali kami sama-sama ke puskesmas. Waktu itu Om Yermi ada sakit. Dia telepon saya, dia bilang, "Kak, bisa tolong bantu bawa saya, mau pergi berobat." Saya bilang, "Ke Baang, rumah sakit?" Dia bilang, "Tidak, puskesmas saja. Pokoknya dia sakit." Nah, jadi saya yang kelihatan kuat, sehat, saya pergi jemput Om Yermi. Saya bawa ke Nemrala. Mungkin Om Yermi masih ingat itu. Sampai di situ Om Yermi diperiksa.
dan diberikan obat. Saya juga merasa bahwa dada saya kelihatan sehat, bawa kendaraan, tapi saya rasa dada saya ini sakit. Nah, saya juga akhirnya ikut periksa. Dokter periksa saya, ini. Singkatnya, kami sama-sama ke apotik. Nah, waktu dapat obat yang ada, obat saya lebih banyak dari Om Yermi. Ya, begitu Om Yermi ya. Om Yermi sampai kaget, saya yang sakit, saya yang dijemput. Kenapa Kak Rino punya obat lebih banyak dari saya? Nah, singkatnya Om Yermi masih ada sampai saat ini, dia kuat sehat. Saya juga kuat sehat, kami konsumsi obat yang ada. Walaupun saya kelihatan sehat, tapi ternyata saya harus diberikan dosis yang lebih banyak, saudara. Mereka lebih tahu. Apalagi berbicara tentang pemberian yang baik, berbicara tentang Tuhan. Tuhan sangat tahu, dia sang ahli, sang maestro dalam mengukurkan berkat buat kita yang ada. Nah, so itu saya senang ada pujian yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Bisa lanjutkan? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tapi saudara, terkadang yang menjadi salah dalam diri kita, bukan kita mensyukuri berkat Tuhan, bukan kita menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang menjadi salah karena kita hanya menghitung berkat tetangga. Terkadang yang kita lihat, wih kenapa dia ada berkat itu ya? Kenapa dia dapat ini ya? Kenapa saya belum dapat? Ini yang menjadi salah. Sebenarnya yang harus kita ukur, yang harus kita hitung, yang harus kita syukuri berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan sudah tahu takaran-takaran berkat. Keluarga ini saya sebut keluarga besar Fidesi. Tuhan sudah percayakan untuk mengelola berkat seperti ini. Keluarga yang lain juga Tuhan sudah percayakan mereka. Itu yang namanya setiap pemberian yang baik. Pemberian yang baik sudah diukur, sudah ditakar oleh Tuhan yang sang ahli. Pemberian yang baik itu tidak harus banyak. Pemberian yang baik itu tidak harus besar. Tapi pemberian yang baik itu adalah pas. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Dan kita harus tetap mengingat, sebesar apapun berkat yang kita peroleh, yang kita miliki, kita harus mensyukurinya karena berkat itu adalah dari Tuhan. Harus ingat ini dari Tuhan. Bukan karena kita pintar, hebat, memanage, mengelola usaha, mahir di dalam bisnis. Saudara, kalau tanpa campur tangan Tuhan, ada banyak orang yang sekolah di dalam bisnis. Mereka bisa bangkrut gulung tikar kalau tidak disertai Tuhan. Tapi mungkin kita tidak sekolah khusus di bidang itu. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa percayakan dari 1 menjadi 2, menjadi 4. Dan seterusnya, ini adalah berkat daripada Tuhan. Sebenarnya berbicara mensyukuri berkat Tuhan selalu diingatkan dari perjanjian lama. Bahkan digunakan kata hati-hati. Artinya kita harus awasi diri kita. Jangan kita terkadang sudah fokus pada berkat, ingat berkat, tapi kita menjadi lupa sumber berkat. Ini yang menjadi salah. Kalau kita fokus pada berkat dan kita lupa sumber berkat, menjadi awasan bagi kita. Sebenarnya ayat ini kalau kita mundur 1 ayat ke belakang, sebenarnya ayat ini adalah ayat awasan buat kita. Karena ayat 16 sebelum ayat 17 yang kita baca, di situ ada judul di situ yaitu janganlah sesat. Baru muncul ayat 17.
Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas. Artinya, kalau kita salah melihat, salah memandang berkat, kita akan tersesat dengan berkat itu. Sebab itu dikatakan di ayat 16 sebagai awasan, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik harus ingat itu dari Tuhan. Saya tunjukkan sejak perjanjian lama selalu diberikan awasan kalau berbicara tentang berkat. Karena Tuhan tahu ada banyak manusia bisa terpesona dengan berkat dan lupa sumber berkat. Saya teguhkan pernyataan saya dengan kita membaca Ulangan 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Bisa baca sama-sama. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, dan seterusnya, yang sudah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Artinya supaya kita introspeksi dan sadar diri, siapa kita dulu. Siapa umat Tuhan dulu? Kalian dulu budak di tanah Mesir, bisa dibawa keluar dari rumah perbudakan ke satu tempat yang baik, bisa makan kenyang, mendirikan rumah, mendiaminya, dan bisa ada lembu, sapi, kambing, domba bertambah, dan bertambah banyak, bahkan mulai dari nol, zero. Hamba itu tidak punya apa-apa dulu, tapi waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan titipkan berkat, Tuhan berikan berkat. Dan sampai orang Mesir kasih berkat mereka. Saya katakan kepada teman-teman, itu bukan perampasan, itu bukan perampokan. Itu hasil kerja mereka, hasil kerja nenek moyang mereka 430 tahun yang tidak dibayar oleh orang Mesir. Pada waktu mereka keluar, Tuhan suruh mereka harus kasih. Upah mereka harus dikasih, harus dibayar. Karena Tuhan tidak mau berhutang dengan orang yang bekerja. Selalu Tuhan siapkan hutang. Dan saudara, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, banyak yang Tuhan tambahkan, tapi saya baca ulang-ulang, ada yang Tuhan tidak tambahkan. Lembu sapi ditambahkan, rumah bisa ditambahkan, perak emas bisa ditambahkan, tapi saya ulang-ulang, di sini tidak ditulis istri ditambahkan. Nggak ada ternyata. Cukup satu, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah ukurkan buat kita. Itu yang pertama, pemberian yang baik itu adalah sesuatu yang diukurkan Tuhan bagi kita. Setiap berkat kita Tuhan sudah ukurkan. Yang kedua, dosis ini Tuhan ukurkan kepada kita bukan juga hanya berbicara berkat, tetapi berbicara tentang pergumulan kita, pencobaan kita. Pencobaan kita, pergumulan kita, tantangan kita juga Tuhan ukurkan. Tuhan tidak mungkin memberikan pergumulan kepada kita melebihi kekuatan kita. Kalau saya seperti ini, tidak mungkin Tuhan mau kasih beban pikul 3 sak semen. Sekarang 1 sak saja sesusah jalan, apalagi 2 sak, apalagi 3 sak. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan ukurkan. Jangan kita berkata, wah masalah saya terlalu berat. Kalau kita ada pergumulan, ingatlah pergumulan itu Tuhan ukurkan. Tuhan tahu kita mampu menghadapinya, kita mampu melewatinya, dan kita akan menjadi pemenang. Saya senang apa yang saya katakan selalu diteguhkan dengan kebenaran firman. Kita back to Bible. Saya baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan, saudara.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Cara Tuhan memberikan solusi kepada kita, bukan Tuhan angkat beban itu, bukan Tuhan angkat masalah itu, tapi Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk bisa memikul beban itu, menanggung beban itu, dan melewati bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak suruh Goliat kamu jauh-jauh, jangan berperang melawan Daud, karena Daud saya lindungi, saya jaga. Tidak, Tuhan tidak menghalau Goliat, tapi Tuhan kasih kekuatan kepada Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Karena pencobaan kita sudah melewati filternya Tuhan, sudah diukur oleh Tuhan, sudah ditakar oleh Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga yang terakhir, ada juga yang Tuhan ukurkan kepada kita. Kita langsung membaca Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat 5. Ayub 14 ayat 1 dan 5 ini juga Tuhan ukurkan kepada kita. Manusia yang lahir dari perempuan, di sini ada yang lahir dari laki-laki, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hidup kita, umur kita juga sudah ditakar oleh Tuhan. Syukur kita masih bisa melewati 65 tahun. Kemarin saya berkhotbah di Fopo Opa Harun Foe, 82 tahun kuat dan sehat. Saudara, itu dari Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa klaim saya juga akan sampai 80. Saya juga akan sampai 65 tahun. Tidak, saudara. Masing-masing kita sudah diukurkan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Tetapi kalau kita masih hidup, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah pemberian daripada Tuhan. Saya sudah menginjak usia 51 tahun lebih, saudara. Syukur. Ada banyak teman-teman saya satu grup tidak sempat menginjak usia seperti saya. Tahun kemarin saya diminta, teman saya di Manado, dia memohon beberapa kali. Dia bilang, tolong khotbah Natal di tempat saya. Saya pimpin Natalnya, saya ingat tanggal 19 Desember 2024. Hanya saya berusaha, saya pergi, saya hadir, saya pimpin Natalnya tanggal 19 Desember, saudara. Siapa sangka bulan April 2025 kemarin dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya berkata, untung saya sudah bayar janji saya. Siapa sangka, saudara, Desember saya masih ada bersamanya, pimpin Natalnya. Ternyata melewati Januari, Februari, Maret, April saya dapat kabar, saudara, dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Padahal waktu di sana tidak ada tanda-tanda, kuat, sehat, saudara. Tapi kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, ada batas yang Tuhan tentukan bagi kita. Tapi kita masih ada sampai malam ini. Mari kita berkata, semua adalah dari Tuhan. Dan mari kita mensyukurinya. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Lebih khusus Maonce yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dan mohon maaf dari pihak Ikatan Rukun Kawanua, kami tidak mendoakan untuk satu lokasi atau tempat yang baru ada. Mohon maaf, ini adalah porsi gereja. Kalau hanya syukuran atau berdoa biasa, kita bisa mendoakan. Tapi kalau ada lokasi, ada usaha, itu adalah porsi gereja. Porsi gereja. Ya, jadi saat ini akan mendoakan dari pihak gereja, Bapak Pendeta Hosea Elim akan mendoakan tempat ini, juga sekaligus kami daulat untuk mendoakan Maonce yang berulang tahun
yang ke-65 dan mendoakan tempat ini yang sudah diberikan oleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarga. Kita angkat satu pujian dan saya minta kesediaan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hosea Elim akan mendoakan tempat